Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi bersama gua Sagor Adiatmanto. Kita akan membahas beberapa hal yang yang gua rasakan, gua pengen bahas dan gua pengen ceritakan, dan gua ingin bertanya-tanya di dalam apa yang gua pikirkan. Jadi kita akan bahas di analisa awam. Kali ini kita akan coba membahas ego. Waktu ke waktu perlahan ku rakit egoku. Rangga, yang kamu lakukan ke saya itu jahat. Oke. Dari pembukaan tadi kita akan coba membahas tentang egoisme atau ego ya. Jadi ego itu adalah sifat yang bisa dilihat oleh orang lain. Jadi sifat orang yang bisa dilihat oleh orang lain. Ini menurut gue ya. Dan orang lain bakal tahu bahwa seseorang tersebut ketika mengeluarkan egonya gitu. Jadi terasa lah gitu. Terasa oleh orang sekitarnya gitu ketika seseorang sedang mengeluarkan egonya. Jadi kalau menurut gue sebagai penganalisa awam, ego itu adalah bentuk bentuk pengaktualisasian diri atau ingin keluar gitu, ingin nampak lah gitu, ingin nampak di hadapan siapapun lah ya, baik itu dalam kondisi apapun, di dalam kondisi pekerjaan, pergaulan sehari-hari, sedang mengobrol, pengeluaran atau ego yang dikeluarkan itu adalah bentuk bentuk seseorang untuk memperlihatkan atau memperlihatkan eksistensi dirinya sendiri di sebuah lingkungan atau sebuah perkumpulan lah gitu. Nah, ego itu sendiri gue belum pernah tahu bahwa ada ego yang bisa ego baik atau ego buruk gitu ya. Jadi egoisme yang baik itu seperti apa, egoisme yang buruk seperti apa. Tapi sepengalaman dan sepenglihatan gue bahwa egoisme itu adalah mungkin tindakan yang kurang tepat gitu ya, jika diaplikasikan dimanapun gitu, di setiap kondisi apapun. Egoisme itu dapat menimbulkan berbagai tanggapan yang buruk gitu. Tanggapan buruk ini menurut gue ya, sebagai penganalisa awam. Jadi ketika dia memperlihatkan eksistensi dirinya gitu, di situ dia tidak memikirkan apa yang dipikirkan oleh orang-orang yang merasakan ego orang tersebut gitu. Bisa jadi orang yang berinteraksi dengan dia itu tidak cocok atau tidak pas lah dengan apa yang dia rasakan gitu. Tetapi karena memang egoisme itu harus dan kudu gitu ya, jadi ya itu semua ditabrak gitu. Jadi itu bisa menimbulkan banyak perpecahan, ketidakcocokan lah gitu. Jadi bisa, kalau pasangan yang sedang kasmaran bisa berantem, atau di lingkungan kerja itu bisa bermusuhan atau berselisih gitu. Dan jika di tongkrongan gitu pun sama gitu. Jadi ada pendugaan bahwa orang itu bisa menjadi orang itu terlalu sombong atau bagaimana gitu ya.
Nah itu sangat sering terjadi sekali gitu di apa yang telah gue lihat di sekitar gue gitu. Dan itu menjadi cukup menarik, dan gue juga bertanya kepada diri gue sendiri, apakah diri gue juga bisa kapan mengeluarkan ego, dan rasanya gimana ketika mengeluarkan ego. Nah itu jujur gue bertanya-tanya juga, kenapa bisa terjadi, tidak pengeluar ego itu bisa keluar dari diri kita masing-masing gitu. Dan itu menjadi menjadi analisis gue pribadi sebagai individu yang bersosial gitu. Jadi gue sangat berhati-hati dan sangat berpikir ketika gue mengeluarkan ego gue, itu takutnya ada orang-orang atau ego gue itu tidak cocok lah gitu. Karena memang banyak dampak negatifnya lah ketika egoisme itu muncul di dalam diri kita sendiri gitu ya. Dan gue sebagai penganalisa awam juga, nah gue nih coba ini nggak tahu benar nggak tahu salah ya, tapi ini pendapat gue pribadi. Jadi kalau misalkan nih para penonton channel analisa awam menonton ini, semoga bisa disimak dan dianalisis, dicerna baik-baik, karena ini adalah tips yang tips and trick tips dari gua sendiri untuk gimana sih caranya menahan ego yang berdampak kepada kemarahan, berdampak kepada ketidakcocokan satu sama lain, atau apapun lah yang berdampak negatif gitu ya. Jadi yang pertama adalah usahakan, mungkin ini menurut analisa awam, jadi yang pertama adalah usahakan semua itu terjadi, apa yang terjadi di dalam kehidupan kita, atau apa yang terjadi yang dikeluarkan oleh pikiran kita, apa yang dikerjakan oleh kita, apa yang dihasilkan dari kita, itu adalah semata-mata sebenarnya bukan secara hakikatnya adalah bukan hasil kita sendiri gitu. Jadi jangan sampai diri kita ini menganggap bahwa kita bisa menghasilkan sesuatu gitu. Tanpa kita tidak bisa menghasilkan sesuatu. Nah itu paling penting menurut gue sih, yang harus penonton analisa awam catat ya. Tapi ini gak tahu benar gak tahu salah ya, ini pendapat gue sebagai penganalisa awam. Nah jadi yang pertama itu. Yang kedua, jika berinteraksi dengan siapapun, baik itu pasangan atau teman kerja atau teman nongkrong atau teman-teman apapun lah gitu, usahakan bisa menanamkan diri itu berprasangka yang baik lah gitu ya, berprasangka baik. Kalau gue rasa itu bisa menahan tingkat ego yang akan keluar di dalam diri kita gitu, ketika kita mendengarkan gagasan-gagasan orang lain atau masukan-masukan orang lain, ataupun mendengarkan pengaktualisasian orang lain gitu. Jadi kita tidak melawan gitu, bahwa ya kita tahulah dan kita menyadari bahwa itu sedang egonya yang bermain, sehingga tidak kita lawan dan tidak terjadi perselisihan, permusuhan gitu ya, dan ataupun apalah pokoknya yang tidak baik gitu. Dan yang ketiga, mencoba gitu ego itu dikendalikan gitu ya. Jadi pengendalian ego itu, jadi kita sadar bahwa ego itu sedang
sedang keluar gitu, atau lagi keluar nih di dalam diri kita. Nah itu harus kita bisa kendalikan ego tersebut. Kendalikan dengan cara apa ya? Gue juga nggak tahu caranya gimana ya. Yang pasti ya lebih pelan-pelan gitu, lebih pelan, lebih sadar ketika kita menggebu-gebu mengeluarkan ego itu, sadar bahwa ya harus dikendalikan gitu. Jadi caranya itu dengan apa ya, mengendalikan diri itu dengan melemaskan diri lah gitu, atau apa ya, memperlambat aliran nafas gitu. Biasanya sih kalau gue sih dengan cara itu gitu ya, dengan memperlambat aliran nafas gitu, jadi ketahan gitu, jadi tertahan apa yang mau gue keluarkan. Dan gue tahu itu adalah ego diri gue sendiri gitu. Jadi dan itu gue baca ke depannya juga itu tidak baik gitu. Jadi gue memperlambat nafas gue gitu, dan merasakan bahwa itu tidak layak atau tidak bisa, harus kita kendalikan gitu. Jadi kita bisa tetap berpikir dengan jernih, kita bisa berpikir dengan tenang, dan gue rasa sih hasilnya bakal oke gitu, bakal baik lah gitu. Jadi memang jika itu terjadi, tidak bisa dikendalikan semua itu, atau tidak, ya mungkin tidak dilakukan oleh gue sebagai penganalisa awam gitu ya. Nah itu akan terjadi apa ya, pengakuan diri gue sendiri gitu. Dan itu gue rasa sih pengakuan tersebut itu ya tidak pas gitu ya, atau ya bukan seharusnya terjadi gitu. Jika terjadi pengakuan itu gitu, atau memperlihatkan eksistensi gue nih pribadi gitu. Dan gue rasa sih itu sebagai penahan diri kita lah. 3 tips yang menurut gue sih ya cukup relevan buat para penonton analisa awam. Tapi itu tips dari gue ya sebagai analisa awam. Ya silahkan jika memang itu berguna dan bermanfaat diterapkan gitu ya. Gimana caranya? Nah itu caranya itu diri lu masing-masing sendiri yang bisa tahu gitu gimana caranya dan gimana ritmenya gitu. Karena mungkin hampir seluruh aktivitas kita itu ditemani oleh ego gitu ya. Karena memang Allah Subhanahu wa taala atau Tuhan Yang Maha Kuasa itu menciptakan kita dengan piranti-piranti yang sangat baik gitu ya. Memang sudah Allah ciptakan pikiran kita, kemarahan, terus ya ego gitu kan. Jadi itu sudah diciptakan gitu, dan kita memang dalam kehidupan sehari-hari itu tidak lepas dari itu semua gitu. Dan kalau kita bisa mengendalikan semua itu gitu ya, gue rasa sih hidup lu semua pasti bakal lebih tenang gitu ya, tanpa adanya ego-ego. Dan tapi sih yang gue rasa juga gitu, memang ego itu selalu hadir dalam setiap aktivitas kita gitu kan. Bahkan yang gue lihat ada beberapa pengalaman teman gitu ya, jika ego itu muncul gitu di saat dia pengen melakukan usaha atau apa gitu, tanpa berpikir
tanpa berpikir didasari dengan pikiran yang tenang dan matang gitu. Bisnis yang dilakukan dengan ego itu bakal, ya mohon maaf, bakal kurang baik gitu ke depannya. Nah itu mungkin yang gue lihat dari pengalaman gue ya, pengalaman gue sebagai makhluk sosial yang melihat, merasakan, dan coba menganalisa dan memasukkan itu ke dalam diri gue, kenapa bisa seperti itu gitu. Gue rasa tentang ego ini sebenarnya sih kita bisa bahas panjang gitu ya, dan kebanyakan itu ego itu masuk ke dalam apa ya, karena dia rasa itu masuk ke dalam pengendalian diri kita lah, menurut gua sih ya, menurut gua itu sangat keterkaitan sekali gitu. Nah jadi buat para penonton analisa awam, untuk egoisme ini kita cukupkan sekian ya. Jadi egoisme itu memang harus tetap dikendalikan oleh diri kalian masing-masing, karena itu dampaknya bisa sangat berbahaya juga menurut gua nih sebagai penganalisa awam. Jadi sebisa mungkin kalian semua dapat mengendalikan diri kalian sendiri, dapat mengendalikan seluruh apa yang ada di diri kalian sendiri. Ya caranya gimana, silahkan seluruh penonton analisa awam melakukannya dengan caranya sendiri-sendiri, karena takutnya gue beda gitu caranya, dan sudah gue kasih 3 pengalaman gue gitu, 3 tips ya menurut gue sih di pengalaman hidup gue untuk mengendalikan ego yang ada di dalam diri gue. Oke, sekian dulu video kali ini. Mohon maaf jika ada salah-salah kata, mohon maaf jika ada pengulangan dan lain-lain, karena gue jujur jarang tanpa teks. Jadi gue apa yang ada di dalam pikiran gue dan hati nurani gue ini gue keluarkan gitu. Oke. Tetap dukung terus channel Analisa Awam. Jangan lupa like, comment, subscribe. Aduh, gue nyebutnya di belakang nih, harusnya di depan. Gue mau coba dampaknya apa sih dengan gue ngomong kayak gitu ya. Oke. Tetap di Analisa Awam. Gue Sagor Odiatmanto. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.